Planet kita, bumi, bola biru dan hijau yang berputar, menyimpan misteri yang tak terhitung jumlahnya, baik di atas maupun di bawah permukaannya. Dari lautan yang dalam hingga puncak gunung yang tinggi, setiap sudut bumi menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Saat kita menjelajahi kosmos dan memetakan galaksi yang jauh, alam tersembunyi di bawah kaki kita terus membuat kita penasaran dan bingung. Bumi berongga. Dunia di bawah permukaan ini menawarkan petualangan yang sama menariknya dengan eksplorasi luar angkasa. Konsep ini, yang berakar pada mitos kuno dan spekulasi ilmiah, mengusulkan bahwa planet kita bukanlah bola padat, melainkan cangkang berongga yang berisi dunia tersembunyi di dalamnya. Teori ini telah memicu banyak perdebatan dan penelitian selama bertahun-tahun. Dunia batin ini, yang sering disebut sebagai Agartha, dibayangkan sebagai tempat peradaban maju, makhluk mistis, dan keajaiban yang tak terbayangkan. Bayangkan hutan lebat, sungai yang mengalir deras, dan kota-kota yang bersinar dengan teknologi yang belum pernah kita lihat. Selama berabad-abad, gagasan tentang bumi berongga telah memikat para penjelajah, penulis, dan pemimpi, memicu kisah yang tak terhitung jumlahnya, dan memicu spekulasi yang tak ada habisnya. Dari novel fiksi ilmiah hingga jurnal ilmiah, konsep ini terus mempengaruhi budaya kita. Mungkinkah ada kebenaran dari legenda ini? Apakah mungkin bahwa di bawah permukaan kita, ada dunia yang menunggu untuk ditemukan? Mungkinkah dunia tersembunyi tumbuh subur di bawah kaki kita, tersembunyi dari pandangan kita? Mungkin ada ekosistem yang belum pernah kita bayangkan, berkembang di bawah tanah. Bergabunglah dengan saya saat kita memulai ekspedisi ke jantung teori bumi berongga, menjelajahi sains, mitos, dan daya tarik manusia yang abadi dengan konsep yang penuh teka-teki ini. Kita akan menyelami cerita-cerita yang telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Kita akan mempelajari asal-usul sejarah gagasan bumi berongga, memeriksa bukti ilmiah yang mendukung dan menentangnya, dan mengeksplorasi dampak budaya dari misteri abadi ini. Dari catatan kuno hingga penelitian modern, kita akan melihat bagaimana ide ini telah berkembang. Bersiaplah untuk turun ke kedalaman planet kita dan mengungkap rahasia yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama ada. Perjalanan kita akan membawa kita melalui terowongan berliku dari penyelidikan ilmiah, melintasi gua-gua luas dari pengetahuan kuno, dan menuju wilayah tak terjelajahi dari imajinasi manusia. Setiap belokan dan tikungan menawarkan wawasan baru dan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Bersiaplah untuk menjelajahi bumi berongga, alam di mana realitas menyatu dengan fantasi, dan di mana garis antara yang mungkin dan yang tidak mungkin memudar ke dalam bayangan. Di sini, kita akan menemukan bahwa batas antara kenyataan dan imajinasi seringkali lebih tipis dari yang kita kira. Gagasan tentang bumi berongga mungkin tampak seperti isapan jempol dari fantasi belaka, tetapi secara mengejutkan gagasan ini memiliki akar yang dalam pemikiran ilmiah. Salah satu pendukung awal gagasan ini adalah ilmuwan Inggris yang terhormat Edmund Halley, yang terkenal karena karyanya tentang komet. Pada akhir abad ke-17, Halley mengusulkan bahwa bumi bukanlah bola padat, melainkan serangkaian cangkontris fisia, yang masing-masing dipisahkan oleh lapisan atmosfer dan mungkin dihuni. Halley mendasarkan teorinya pada pengamatan medan magnet bumi, yang ia yakini dapat dijelaskan dengan adanya beberapa kutub magnet di bagian dalam planet. Dia juga menyarankan bahwa aurora borealis cahaya utara disebabkan oleh gas bercahaya yang keluar dari inti bumi yang berongga. Meskipun ide Halley inovatif pada masanya, ide-ide itu akhirnya ditentang oleh penemuan ilmiah selanjutnya. Pada abad ke-19, perkembangan seismologi, studi tentang gempa bumi, memberikan bukti lebih lanjut yang menentang bumi berongga. Dengan menganalisis cara gelombang seismik merambat melalui bumi, para ilmuwan dapat menentukan bahwa bagian dalam planet kita terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda dengan kepadatan yang meningkat, yang berujung pada inti dalam yang padat. Temuan ini bertentangan dengan gagasan tentang bumi yang berongga atau berlapis-lapis. Terlepas dari bukti ilmiah yang bertentangan, hipotesis bumi berongga terus menemukan penganutnya, terutama di antara mereka yang melihatnya sebagai cara untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan, atau untuk menantang dogma ilmiah yang berlaku. Beberapa pendukung bahkan mengklaim bahwa peradaban maju ada di bagian dalam bumi,
tersembunyi dari pandangan dan memiliki teknologi yang jauh melampaui teknologi kita. Sementara hipotesis bumi berongga berakar pada spekulasi ilmiah, konsep dunia batin telah menjadi tema yang berulang dalam mitologi dan cerita rakyat selama berabad-abad. Di seluruh budaya dan benua, banyak cerita tentang alam bawah tanah yang dihuni oleh makhluk aneh, peradaban maju, dan makhluk mistis. Salah satu legenda yang paling abadi adalah Agartha, sebuah kerajaan tersembunyi yang konon terletak di inti bumi. Agartha, yang juga dikenal sebagai Shambhala dalam beberapa tradisi, sering digambarkan sebagai surga utopis, tempat yang damai, kebijaksanaan, dan teknologi canggih. Penduduknya dikatakan sebagai makhluk yang tercerahkan secara spiritual, yang hidup selaras dengan alam, dan memiliki pengetahuan esoteris yang hilang dari dunia permukaan. Legenda Agartha sering menggambarkannya dapat diakses melalui pintu masuk tersembunyi, yang terletak di pegunungan terpencil, gurun, atau bahkan di bawah dasar laut. Dalam tradisi Buddha Tibet, Agartha diyakini sebagai rumah bagi Raja Dunia, seorang pemimpin spiritual yang memandu takdir umat manusia dari tempat perlindungannya yang tersembunyi. Menurut legenda, Raja Dunia berkomunikasi dengan dunia permukaan melalui telepati, dan terkadang mengutus utusan untuk membimbing umat manusia menuju pencerahan. Konsep Agartha juga telah dikaitkan dengan kota mistis Shambhala, surga tersembunyi yang dicari oleh para pencari spiritual selama berabad-abad. Legenda Agartha dan alam bawah tanah lainnya menangkap imajinasi manusia dengan menawarkan pandangan sekilas ke dunia tersembunyi di luar pengalaman kita sehari-hari. Mereka berbicara kepada keinginan kita akan misteri, ketertarikan kita pada hal yang tidak diketahui, dan kerinduan kita akan dunia yang lebih baik. Meskipun legenda ini mungkin tidak memiliki dasar dalam fakta ilmiah, legenda ini terus menginspirasi dan menggugah kita, mengingatkan kita bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk ditemukan, bahkan di kedalaman planet kita yang paling gelap. Selain Agartha, ada juga legenda lain seperti El Dorado, kota emas yang hilang, dan Atlantis, benua yang hilang yang konon tenggelam ke dasar laut. Kisah-kisah ini, meskipun sering dianggap sebagai mitos belaka, telah memicu banyak ekspedisi dan pencarian sepanjang sejarah. Dalam banyak kasus, pencarian ini tidak hanya tentang menemukan tempat fisik, tetapi juga tentang pencarian spiritual dan penemuan diri. Mereka mengingatkan kita bahwa perjalanan itu sendiri seringkali lebih penting daripada tujuan akhir. Dalam dunia modern, legenda-legenda ini terus hidup dalam berbagai bentuk, dari buku dan film hingga permainan video dan seni. Mereka terus menginspirasi generasi baru untuk bermimpi, menjelajah, dan mencari makna yang lebih dalam kehidupan mereka. Jadi, meskipun kita mungkin tidak pernah menemukan Agartha atau Shambhala, pencarian kita untuk pengetahuan dan pemahaman akan terus berlanjut, mendorong kita untuk melihat melampaui batas-batas yang kita ketahui dan menjelajahi yang tidak diketahui. Pada akhirnya, legenda-legenda ini mengajarkan kita bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan keajaiban, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani bermimpi dan menjelajah. Jadi, mari kita terus bermimpi, terus menjelajah, dan terus mencari keajaiban di dunia ini, baik di permukaan maupun di kedalaman yang tersembunyi. Karena pada akhirnya, pencarian kita untuk pengetahuan dan pemahaman adalah apa yang membuat kita manusia, dan itulah yang membuat hidup ini begitu luar biasa. Meskipun legenda ini mungkin tidak memiliki dasar dalam fakta ilmiah, legenda ini terus menginspirasi dan menggugah kita, mengingatkan kita bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk ditemukan, bahkan di kedalaman planet kita yang paling gelap. Daya pikat bumi berongga tidak terbatas pada ranah mitos dan spekulasi. Konsep ini telah memicu imajinasi banyak orang selama berabad-abad, dari penjelajah hingga ilmuwan, dan bahkan penulis fiksi ilmiah. Sepanjang sejarah, banyak orang mengaku telah menemukan bukti dunia tersembunyi ini, melaporkan penampakan aneh, fenomena yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan kontak langsung dengan penghuni bumi bagian dalam. Kisah-kisah ini seringkali datang dari berbagai belahan dunia, menambah lapisan misteri yang menarik. Sementara banyak dari kisah ini dapat dikaitkan dengan cerita rakyat, salah tafsir, atau rekayasa langsung, kisah-kisah itu tetap menambah mistik seputar bumi berongga. Cerita-cerita ini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan seringkali diceritakan kembali dengan variasi yang berbeda. Salah satu dugaan pertemuan paling terkenal dengan bumi
Bagian dalam berasal dari kisah Laksamana Richard E. Byrd, seorang penjelajah Amerika yang terkenal. Byrd adalah tokoh yang dihormati dan kisahnya telah memicu banyak diskusi dan spekulasi. Dalam buku hariannya, yang diterbitkan setelah kematiannya, Byrd menggambarkan dugaan penerbangannya di atas kutub utara pada tahun 1947, di mana dia mengaku telah memasuki tanah tersembunyi di balik es, bertemu makhluk aneh dan peradaban maju. Kisah ini telah menjadi salah satu cerita paling terkenal tentang bumi berongga. Sementara kisah Byrd telah banyak diperdebatkan dan dianggap oleh banyak orang sebagai tipuan, kisah itu terus memicu spekulasi tentang kemungkinan tanah tersembunyi di kutub bumi. Banyak yang percaya bahwa ada lebih banyak hal yang belum terungkap. Selain laporan anekdot, ada beberapa upaya untuk melakukan ekspedisi untuk mencari bumi berongga. Ekspedisi ini seringkali didanai oleh individu atau kelompok yang sangat percaya pada teori ini. Pada akhir abad ke-19, seorang dokter Amerika yang eksentrik bernama Cyrus Teed, yang percaya bahwa kita hidup di dalam bola berongga, memimpin sekelompok pengikutnya ke Florida dalam upaya untuk mengebor kerak bumi dan mencapai permukaan luar. Teed adalah tokoh yang kontroversial, dan upayanya menarik perhatian banyak orang pada masanya. Tak perlu dikatakan, upaya mereka terbukti tidak berhasil. Namun, kegagalan ini tidak menghentikan orang lain untuk mencoba. Baru-baru ini, pada 1990-an, sebuah ekspedisi Rusia yang dipimpin oleh ahli geofisika Alexei Yaroshevsky memulai proyek pengeboran di Semenanjung Kola, yang bertujuan untuk menembus sedalam mungkin ke dalam kerak bumi. Proyek ini dikenal sebagai salah satu upaya pengeboran terdalam yang pernah dilakukan. Sementara lubang bor super dalam Kola, seperti yang kemudian dikenal, mencapai rekor kedalaman lebih dari 7 mil. Itu masih jauh dari mencapai mantel bumi, apalagi interior yang berongga. Meskipun demikian, proyek ini memberikan wawasan berharga tentang struktur bumi dan terus menjadi subjek penelitian ilmiah.